Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkait dengan masalah pembelajaran dan pendidikan, saya ingin menyampaikan sebuah riwayat yang terdapat di dalam riwayat Ahlus Sunnah juga dan riwayat Syiah Imamiyah atau madzhab Ahlul Bait. Rasulullah bersabda, "Kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar." Artinya setiap urusan, setiap perkara, setiap kegiatan, setiap aktivitas, setiap gerakan apa saja yang tidak diawali, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar, maka dia akan terputus, tidak berkesinambungan, tidak mencapai tujuan, tidak menghasilkan apa-apa, terutama tidak menghasilkan pahala ukhrawi. Di situ Rasul mengatakan setiap amr, setiap perkara, setiap urusan, termasuk juga pelajaran dan semua kegiatan, jika tidak dimulai dengan Bismillah. Nah, Bismillah di sini ada 3 tingkatan. Ada Bismillah qauli atau lafzi, yaitu Bismillah dalam ucapan, Bismillah dalam perkataan, yaitu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillah lafzi. Bismillah qauli, lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Namanya tingkatan yang paling rendah, Bismillah qauli dan lafzi itu. Yang kedua, Bismillah qalbi, Bismillah di dalam hati. Ini tingkatan yang lebih tinggi dan lebih sulit. Apa makna Bismillah qalbi? Makna Bismillah qalbi adalah bahwa ketika lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka hati kita ada ilmu pengetahuan. Di dalam hati kita ada ma'rifah, pengetahuan dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bismillah dengan nama Allah. Ucapan Bismillah saja kalau tidak ada ma'rifah, tidak mengenal Allah, maka tidak akan ada artinya. Karena orang-orang Arab yang non-muslim pun baca Bismillah juga. Mereka pun mengatakan Allah juga. Kalau orang di barat bilang, mungkin bilang rasanya sekot jiran khudo, kita Tuhan, ya, atau Gusti Allah, Gusti Allah. Tapi kalau orang Arab kayak di Syria, di Lebanon, ya, di Arab Saudi, di Irak, mereka yang Kristen sekalipun, ketika mau menyebut Tuhan mereka punya Allah juga, fasih lagi. Jadi kalau bedanya dari sisi lafaz. Yang membedakan adalah dari sisi hati, yaitu pengetahuan. Nah, itu yang penting. Nah, jadi Bismillah saja, ketika dengan ucapan di lisan saja tanpa di hati ada pengetahuan, maka Bismillah tidak memiliki arti apa-apa. Bahkan bisa berbeda jauh dengan Bismillah yang dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Bismillah misalnya di antara salah satu perabsahan dan kehalalan hewan yang halal itu ketika disembelih membaca Bismillah. Ya. Walaupun hanya Bismillah tanpa Al-Fatihah tidak sah, tapi dengan syarat yang menyembelih seorang Muslim. Nah, seorang Kristen, orang non-Muslim menyembelih ayam, menyembelih kambing, baca Bismillah juga. Apakah halal sembelihannya? Tetap halal. Karena tidak ada ma'rifah pada Allah yang benar, hanya lisan saja. Jadi Bismillah qalbi itu lebih dalam, lebih penting dan punya pengaruh yang besar. Yaitu Bismillah qalbi adalah ma'rifah kepada Allah. Nah, ma'rifah kepada Allah sangat dalam, sangat luas. Bahkan Imam Malik mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah ma'rifah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bismillah qalbi.
Yang ketiga, tingkatan bismillah amali, yaitu bismillah dalam amal perbuatan. Artinya ketika lisan kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, hati kita ada pengetahuan, ada ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan. Nah, amal perbuatan kita juga harus sesuai dengan undang-undang Allah, dengan syariat Allah, dengan hukum-hukum fikihnya. Jadi bismillahnya lengkap, bismillah lafzi, bismillah qalbi, bismillah amali. Nah, bismillah semacam ini tidak akan terputus, yaitu akan mendatangkan rahmat, pahala, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi perbuatan yang mendapat keberkahan ada pahalanya dunia dan akhirat. Bismillah yang memiliki 3 tingkatan ini, bismillah lafzi, bismillah qalbi, bismillah amali. Jelas ya?